Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bab na'at. Na'at adalah sifat yang mengikuti terhadap lafadz yang disifati, baik dari segi i'rabnya, rafa', nasab, dan jar, ataupun dari segi makrifat dan nakirohnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memperjelas apa itu isim makrifat dan apa itu isim nakiroh. Kalau secara umum yang namanya isim makrifat adalah isim yang menunjukkan makna khusus, sedangkan isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan makna umum. Oke, langsung saja kita baca untuk kitab Jurumiyahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makrifatu ta isim makrifat iku khamsatu asya alimo piro-piro suwiji-wiji. Rupane al ismul maru isim domir. Nahu ana wa anta ai huwa iku nahu ana sepadane lafat ana wa anta lan anta. Wal ismul alamu lan isim alam nahwu zaitin wa makata ai huwa iku nahwu zaitin sepadane lafat zaitin wa makata lan makata. Isim makrifat dibagi menjadi 5. Pertama adalah isim domir, contohnya ana wa anta. Yang kedua adalah isim alam, contohnya zaitin wa makata. Wal ismul mubham lan isim kang samar nahu hada wa hadihi wa haulai ai huwa iku nahu hada sepadan lafat hada wa hadihi lan lafat hadihi wa haulai lan lafat haulai. Yang ketiga adalah isim mubham, contohnya hada, hadihi, dan haulai. Wal ismu lan isim aladi kang fihi iku ing dalem aladi al alifu utawi alif wa lamulan lam, dan isim yang kemasukan alif dan lam. Nahwu rajulu ai huwa iku nahwu rajulu sepadane lafat rajul wal hulamu lan hulam, contohnya seperti lafat ar-rajulu wal hulamu. Wama lan isim utifa kang den sendhekake apa ma ila wahidin maling perkara siji min hadil arbaati saking iki-iki papat, dan isim yang disandarkan pada salah satu 4 hal di atas. Jadi isim makrifat ini jumlahnya ada 5, ada isim domir, ada isim alam, ada isim mubham, ada isim yang kemasukan al, dan ada isim yang disandarkan pada salah satu dari 4 hal di atas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah isim domir. Apa itu isim domir? Isim domir adalah isim yang menunjukkan makna mutakalim atau orang yang berbicara, mukhotob atau orang yang diajak berbicara, atau ghaib kata ganti orang ketiga. Itu namanya adalah isim domir. Contohnya ana, saya, anta, kamu, dan seterusnya. Domir itu secara global dibagi menjadi 2. Ada domir mustatir atau domir yang tersimpan, ada domir baris atau domir yang terlihat. Sudah saya siapkan tabelnya untuk lebih mudah memahami. Jadi domir dibagi menjadi 2, ada domir mustatir yang tersimpan dan ada domir baris. Domir mustatir atau domir yang tersimpan ini ada 2, ada yang wajib disimpan, ada yang tidak wajib. Yang wajib disimpan ini ada pada 8 tempat. Pertama pada fi'il amr, wakek, mufrad, mukhotob, contohnya idrib, pukullah, berarti idrib itu domirnya wajib disimpan. Unsur, tolonglah, berarti pada lafadz unsur ini domirnya wajib disimpan. Yang kedua pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah mutakalim, kemudian dengan nun mutakalim atau tak mukhotob, berarti tinggal sampean melihat pada tasrif lughawinya. Yang diawali dengan hamzah mutakalim berarti contohnya kalau doroba yadribu, yadribu berarti adribu, adribu mukul sapa ingsun, saya memukul, berarti domirnya wajib disimpan. Kalau nun berarti nadribu, kalau tak berarti tadribu, seperti itu. Terus yang ketiga pada isim fi'il amar, artinya ada isim yang bermakna fi'il amar, kemudian ada isim fi'il mudhari, berarti ada isim yang bermakna fi'il mudhari. Kemudian ada fi'il ta'ajub, afalu tafdil, afalul istisna, masdar yang menggantikan dari posisi fi'il. Ini tidak perlu saya terangkan satu persatu. Nanti insya Allah setelah selesai Jurumiyah kita akan meningkat pada kitab yang lebih besar. Jadi insya Allah nanti akan dijelaskan di situ apa fi'il ta'ajub, kemudian afalu tafdil, afalu istisna, dan seterusnya. Yang perlu kita ketahui bahwa domir mustatir ini tidak ada kecuali berupa domir mahal rofa. Dia posisinya menjadi fa'il ataupun naibul fa'il. Tidak ada yang posisinya adalah domir nasab, seperti itu.
Terus yang kedua adalah dhamir baris. Kalau dhamir baris ini dibagi menjadi dua, ada dhamir munfasil dan ada dhamir mutasil. Kalau dhamir munfasil berarti dhamir yang dapat dibuat awalan berucap dan dapat jatuh setelah ilah. Dan ini dibagi menjadi dua, ada yang mahal rofa dan ada mahal nasob. Yang rofa ini berarti huwa humahum, hiya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Silahkan dicek kembali pada tasrif lughawinya. Huwa huma ini bisa dibuat awalan berucap. Kalau di depan berarti dia menjadi mubtada. Kalau yang nasob yahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahuna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakuna, iyayah iyana. Ini juga bisa dibuat awalan berucap. Kebalikannya adalah dhamir mutasil. Kalau dhamir mutasil adalah dhamir yang tidak dapat dibuat awalan berucap. Ada mal rofa, nasob, dan ada yang jer. Kalau dhamir rofa ini contohnya doroba, doroba, dorobu, doroba, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobtu, dorobna. Seperti itu. Kalau yang dhamir nasob contohnya dorobahu, dorobama, dorobahum, sampai dorobani, dorobana. Silakan dicek di tasrif lughawinya. Yang terakhir adalah mal jer. Kalau mahal jer ini contohnya adalah bihi, bihima, bihim, sampai bi, bina. Dhamir jar dengan dhamir nasab ini bentuknya sama. Perbedaannya kalau dhamir jar ini kemasukan huruf jar. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihina, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikuna, bi, bina, dan seterusnya. Semua ini sudah ada di dalam tasrif lughawinya. Silakan dicek kembali. Di situ sudah ada judulnya, jadi mudah untuk mencarinya. Inilah ringkasan tentang permasalahan dhamir. Berarti dhamir itu termasuk isim yang makrifat karena menunjukkan makna khusus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada isim alam. Isim alam itu berarti isim yang menunjukkan nama, baik nama orang ataupun nama yang lainnya. Kalau di sini dicontohkan Zaitun ini berarti nama orang, Makkah ini nama kota, dan seterusnya. Pokok di situ ada isim yang menunjukkan sebuah nama, maka dinamakan dengan isim makrifat. Terus yang ketiga ada namanya isim mubham atau isim yang menunjukkan makna yang masih samar. Kalau isim mubham ini dibagi menjadi dua, ada isim isyarah atau kata tunjuk, contohnya hada, ini, dalika, itu, dan seterusnya. Terus yang kedua ada namanya isim mausul. Kalau isim mausul ini berarti kata sambung, contohnya aladi, aladina, dan seterusnya. Terus yang keempat adalah isim yang disitu kemasukan al, contohnya ar-rajulu ini awalnya adalah rojulun ya, kemudian kemasukan al menjadi ar-rajulu. Kaidahnya tanwin itu akan gugur ketika kemasukan al dan ketika dimudhofkan. Kalau ini adalah yang kemasukan al, awalnya rojulun berarti lelaki yang sifatnya umum, setiap orang itu kok lelaki berarti dikatakan rojulun, dan ketika kemasukan al ini akan menjadi khusus, ini namanya isim makrifat sebab kemasukan al. Terus yang kedua contohnya al-gulamu, awalnya adalah hulamun. Hulamun itu maknanya pembantu, pembantu siapapun ini masuk, kemudian dimakrifatkan dengan kemasukan al menjadi al-gulamu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah isim yang disandarkan pada salah satu dari empat di atas. Apakah itu isim dhamir atau isim mubham atau isim alam atau isim yang kemasukan al. Umpama kita contohkan di sini. Pertama, hulamun adalah isim nakiroh karena pembantu itu sifatnya umum, pembantu siapa saja. Kemudian zaitun ini adalah isim makrifat, nama orang. Kemudian lafadz hulamun ini dimudhofkan atau disandarkan pada lafadz zaitun sehingga menjadi lafadz hulamu zaitin. Tadi kaidahnya tanwin bisa gugur ketika dimudhofkan, yang awalnya hulamun menjadi hulamu zaitin. Nah, ini maknanya akan menjadi makrifat, pembantu milik Zaid. Kalau hulamun pembantu umum sifatnya. Tapi kalau sudah dimudhofkan seperti ini, maka lafadz hulamun ini akan menjadi makrifat atau khusus, yakni pembantu milik Zaid. Inilah ringkasan dari isim-isim makrifat, isim yang menunjukkan makna khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah isim nakiroh. Wa nakiratu ta isim nakiro iku kulu ismin saben-saben isim sa'ihin kang sumambah fi jinsi ing dalam jenise kulu ismin layah tasu kang ora dadi tertentu bi kelawan kulu ismin sapa wahidun wong siji duna akhara dudu kang liya. Isim nakiro adalah setiap isim yang umum di dalam jenisnya yang tidak tertentu pada satu orang. Itu namanya isim nakiro. Artinya isim nakiro itu maknanya adalah umum, tidak tertentu pada individu tertentu. Wa takribu tai pareke nakira iku kulo saben-saben
Isim sholha kang patut apa dukhulul alif mlebune alif wal lam lan lam alaihi ing atase ma. Nahwu rajuli ai huwa iku nahwu rajuli sepadan lafat ar-rajuli wal farosi lan lafat faros. Lebih mudahnya difahami bahwa isim nakiroh adalah setiap isim yang pantas kemasukan alif dan lam. Contohnya lafat rajulun ini patut kemasukan al, farosun juga patut kemasukan al, maka itu dikatakan dengan isim nakiroh. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.